Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kelompok kami izin memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Afdhiyal Firmansyah. Kemudian ada saudari Yaya Ruhaya, Dwi Nur Budiati, dan Amelia Putri. Dan terakhir ada saudara Muqtasim Billah. Pada video kali ini, tema yang ingin kami bahas adalah pohon Baitur Ridwan. Sebelum kita memasuki bagaimana asbabun nuzul, penafsiran, bahasa dan sebagainya, kita membicarakan dulu tentang pohon Baitur Ridwan. Pohon Baitur Ridwan ini latar belakangnya terjadi saat Nabi Muhammad SAW itu ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh dengan para sahabat. Kemudian ketika Nabi sampai di Hubaidiyah, mereka dicegah ataupun dihadang oleh kaum Quraisy. Kemudian Nabi itu mengirim Utsman bin Affan untuk menjadi negosiator. Nah, dari ketika Utsman bin Affan ini terdapat kabar burung bahwa Utsman bin Affan ini terbunuh. Kemudian Nabi dengan para sahabat yang masih berada di luar Mekah karena terhadang tadi, itu kemudian membuat perjanjian ataupun Nabi meminta para sahabat membuat perjanjian di bawah pohon yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran ini sebagai pohon Baitur Ridwan. Pohon Baitur Ridwan ini menjadi simbol persatuan umat Islam dalam menjaga agama. Peristiwa Baitur Ridwan juga mencerminkan besarnya kesetiaan dan pengorbanan umat Muslim demi Rasulullah dan Islam. Penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan apa itu urgensi dan apa itu latar belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan ayat dan kebahasaan yang berkaitan dengan tema kita. Di sini saya akan mengangkat ayat atau surat yaitu Al-Fat ayat 18 yang bunyinya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim fa'atharahum fathan qariba, yang artinya sungguh Allah benar-benar telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu atau Nabi Muhammad di bawah pohon. Dia mengalami apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat. Pada surat ini terdapat beberapa kata yang memiliki kebahasaan. Antara lain yaitu terdapat kata ridho. Kata tersebut memiliki pengertian yaitu ketenangan atau penerimaan dan dukungan setia Allah terhadap para sahabat. Yang selanjutnya yaitu terdapat kata as-sakinah atau sakinah yang berarti ketenangan, kedamaian yang diberikan kepada Allah terhadap para sahabat di saat para sahabat sedang merasakan keadaan yang genting. Yang terakhir yaitu terdapat kata di bawah pohon. Pada kata tersebut, pohon tersebut memiliki menjadi saksi sumpah bai'atur ridwan pada peristiwa tersebut. Setelah menjelaskan mengenai ayat dan kebahasan dalam Quran Surah Al-Fat ayat 18 ini, juga ada asbabun nuzul yang terdapat di Quran Surah Al-Fat ayat 18 ini, yaitu mengenai peristiwa Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk melakukan bai'at, yaitu janji setia setelah mendengar bahwa Utsman bin Affan ini terbunuh oleh Quraisy. Nah, ayat ini turun. Allah menurunkan ayat ini sebagai tanda bahwa Allah ridho terhadap kaum mukmin yang ikut serta dalam Bai'atur Ridwan ini. Dan Allah menjanjikan apa? Menjanjikan yang ada di ayat Quran Surah Al-Fat ayat terakhir ini, yaitu fa'anzalas sakinatu fa'athabahum fathan qariba, yaitu Allah menjanjikan ketenangan dan kemenangan bagi mereka. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang penafsiran. Nah, di sini
Tafsir Al-Misbah surat Al-Fat ayat 18 yang bahwasanya menerangkan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ridho dan jaminan masuk surga. Nah, ayat ini juga menggambarkan baiat Ridwan di Hudaybiyah, dan bahwasanya para sahabat itu berjanji taat kepada Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bahwasanya ketaatan, ikhlas dan iman dari sahabat tersebut, maka Allah memberikan sakinah, memberikan jaminan kemenangan, serta memberikan rezeki rampasan yang sangat berharga. Nah, ridha Allah Subhanahu wa taala ini juga digambarkan lebih besar daripada masuk surga. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menerangkan bahwasanya para sahabat ini sudah berjanji taat kepada Nabi dan dia tidak akan masuk neraka. Nah, kemudian suatu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab ini mengetahui dan menebang pohon tersebut karena ditakutkan terjadi sebuah kemusyrikan atau dugaan-dugaan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah pohon tersebut ditebang, umat Nabi Muhammad SAW bisa mengambil cerita dan hikmah yang terkait tersebut, bahwasanya tentang ketaatan dan kesetiaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pohon Baitur Ridwan dengan teori-teori yang relevan atau dengan teori sains pada masa kini. Jadi, pohon Baitur Ridwan itu bahasa ilmiahnya adalah Acaciaceae atau pohon penaga yang tumbuh di antara Mesir sampai dengan Kenya Barat dan Senegal Barat. Pohon ini dapat tumbuh hingga ketinggian 6-10 meter dan memiliki ciri batang yang berwarna merah dan hijau. Acaciaceae atau penaga ini juga tumbuh di daerah lembab-lembab Gurun Sahara dan wida-wida di semenanjung Arab. Pohon penaga ini merupakan sumber alam ataupun sumber utama dari gom Arab, yaitu zat alami yang keluar dari batang yang terluka. Ini gom Arab ini mengandung polisakarida. Pada sejarahnya, Acaciaceae ini oleh bangsa Mesir digunakan sebagai kebutuhan, termasuk dalam pembuatan peti dan fakta dengan bangsa Israel. Melihat dari sisi kesehatan, pohon penaga atau Acaciaceae ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya pertama yaitu kulit dari kayu Acaciaceae ini dapat menyembuhkan luka kulit dan lepra. Kemudian getahnya yang mengandung afrodisiak dapat digunakan untuk pengobatan diare, rahang, penyakit usus, dan lain sebagainya. Dan pohon kayunya ini dapat dibakar untuk menjadi kemenyan sebagai refleksi ibu hamil dan obat rematik. Dari teori-teori ataupun dari pendekatan sains tadi, ini menunjukkan bahwa pohon Baitur Ridwan ini ataupun pohon penaga ini memiliki banyak manfaat, yang mana ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pohon yang dibuat ataupun dijadikan Nabi Muhammad untuk berbaiat dengan para sahabat seperti yang telah saya jelaskan di belakang tadi itu bukan sekedar pohon biasa. Ini merupakan suatu bentuk kekuasaan Allah, bukan suatu bentuk kebetulan semata. Mungkin itu dari kelompok kami yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.